Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang Kau ciptakan dan hari yang baru yang Kau karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menguatkan kami dan menjalankan kehidupan di bulan kemerdekaan ini dengan penuh semangat dan kekuatan yang baru. Kuduskan kami, layakkan kami, dan berfirmanlah kepada kami Bapa. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Tema sapaan rohani hari ini adalah merdeka dari sakit hati. Bacaan kita dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Bapak Ibu, kalau dibilang sakit hati, sesungguhnya Raja Daud punya 1001 alasan yang sah dia sakit hati dengan Saul. Saul telah ditolong oleh dia ketika Daud mempertaruhkan nyawanya menghadapi Goliat. Tapi Saul tidak berterima kasih kepada Daud. Sebaliknya dia memburu-buru Daud untuk dibunuh. Ketika Saul dikuasai oleh roh-roh jahat, maka yang dipanggil adalah Daud untuk memainkan kecapi. Bukannya tanda terima kasih yang diberikan, tetapi beberapa kali Raja Saul ingin membunuh Daud dengan melemparkan tombaknya. Beberapa kali Raja Saul dengan pasukannya mengepung Daud hanya untuk memusnahkan dia. Beberapa kali pula Daud punya kesempatan membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Sampai pada akhirnya Raja Saul dan keluarganya di dalam peperangan menghadapi bangsa lain mati secara tragis. Apa yang bisa dilakukan oleh Daud di zaman itu? Dia bisa membasmi dan membunuh semua keturunan dari Saul demi supaya tidak ada balas dendam dan merepotkan. Itu berlaku pada zaman itu. Tetapi itu tidak dilakukan. Tetapi kita melihat riwayat dari Daud, dari seorang gembala, sampai menjadi seorang raja yang powerful, dia selalu memerdekakan diri dari sakit hati. 2 Samuel pasal 9, ayat yang kedua dan ketiga, menyampaikan kepada kita sebuah peristiwa yang terjadi yang sangat unik dan menyentuh hati. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Saudara, luar biasa. Bagaimana Daud sungguh-sungguh merdeka dari sakit hati. Dia ingin menunjukkan, memberikan kasih dari Allah. Kemudian pada waktu itu, Raja Daud suatu saat datanglah menghadap Daud, yaitu Mephiboset, yang adalah anak dari Jonathan, keturunan Saul. Ayat yang kelima, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Jonathan ayam, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu,
dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara-saudara, bukan kekerasan, bukan menggunakan kesempatan untuk memusnahkan keturunan Saul, tetapi justru Daud sungguh-sungguh merdeka dari sakit hatinya dengan memberikan kasih dari Allah, memulihkan, mengangkat derajat dari Mephiboset yang timpang itu, dan kemudian dia sehidangan dengan raja. Hari ini kita memasuki pandemi COVID-19 di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Sudahkah saudara menjadi orang merdeka di Indonesia? Salah satu tanda yang pasti dari orang yang merdeka sebagai umat Tuhan adalah merdeka dari sakit hati. Merdeka dari sakit hati itu seperti apa? Yaitu selalu menabur kasih. Menabur kasih tidak hanya kepada orang yang mengasihi saudara, tetapi menabur kasih kepada orang dan keluarga yang sudah menyakiti saudara. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata dalam Injil Matius pasal 5, jikalau engkau hanya mengasihi saudaramu atau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Jikalau kamu hanya bisa menyapa dan memberikan salam kepada saudaramu, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka pun bisa. Tetapi biarlah engkau selalu menebar kasih kepada semua orang, juga kepada orang yang sudah menyakiti engkau. Justru dengan menebar kasih dari Allah itulah, maka engkau menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh merdeka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah memasuki bulan kemerdekaan. 17 Agustus nanti kami bersama seluruh bangsa, negara, rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan yang dari Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami merdeka dari sakit hati. Dengan cara kami selalu menebarkan, memberikan kasih yang dari Allah. Sehingga kasih dari Allah itulah yang sungguh-sungguh kami praktekkan dan mewarnai hidup kami, untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa sesungguhnya kami sungguh-sungguh sudah merdeka. Merdeka sebagai rakyat dan bangsa Indonesia. Merdeka sebagai orang yang telah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kiranya hidup kami sungguh-sungguh merdeka. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Merdeka!